now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play. Now is the time to think what history would say about this crisis. And now is the time for all of us to define our own role. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world. Rebalancing investment, harnessing science and technology, and advancing the transition to net zero emissions, all elements of the Great Reset, are fundamental to building the future we need. The world's problems fit on three sides of a triangle. It's one versus many, man versus nature, and the unfortunate foundation is long-term versus short-term. We had already income inequality that was fueling income, race, gender inequality. We have a climate emergency, which we can't walk away from. There's no doubt that the very survival of the human race requires us to act. Any recovery stimulus should have green conditions attached to it. Energy prices should reflect real costs. You need private sector capital, private sector ingenuity, private sector technology, and private sector capabilities to come to the party. You need enormous trust between the private sector and the public sector for this to actually work. We have to change our economy dramatically in the next 20 or 30 years, and the next 10 years is absolutely decisive. The recovery has to be greener than any of the previous recoveries. And in order to do that, we need to ensure that the stimulus package, including fiscal and monetary, are much greener than they were before. So we cannot waste this opportunity to ensure that the very precious money that's raised from the next generation is spent on green and low carbon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas New World Order, NWO lah. Konspirasi, realitas, dan perubahan peradaban. NWO sering sekali ya Anda dengar di channel-channel gitu ya, New World Order. Jadi sekarang ini kan dunia tuh dalam transisi ya, sahabat Dr. Tifa semuanya ya. Mulai dari revolusi industri, kemudian kecerdasan buatan, AI, perang, perubahan global, kan gitu tuh timeline dunia ya. Kemudian muncul ada simbol-simbol rahasia, Illuminati, Freemasonry, simbol mata satu, dan segala macam peristiwa-peristiwa bersejarah. Sejarah bukan hanya tentang peristiwa, tetapi tentang siapa yang mengendalikannya. Peradaban tidak bergerak sendiri, tetap diarahkan oleh hidden hands, oleh tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan kemana dunia akan melangkah. Inilah realitas yang tidak banyak disadari. Kita menyebutnya sebagai New World Order atau tatanan dunia baru, NWO. Apakah ini hanya konspirasi atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Sejarah NWO dari mitos ke realitas. Sejarah yang tercatat mulai dari sebenarnya tuh jauh sekali, 13 abad sebelum Masehi. 13 abad sebelum Masehi ya. 13 abad sebelum Masehi itu sejarah NWO itu dimulai. Tipping point-nya di abad 4 Masehi. Jadi dari 13 abad sebelum Masehi, kemudian abad keempat Masehi ya. Di antara kevakuman ajaran Christianity yang dibawa oleh Jesus the Christ menurut pengikutnya atau Nabi Isa alaihissalam, umat muslim menyebutnya, sebelum kelahiran peradaban Islam yang ditandai dengan lahirnya Nabiullah terakhir Rasulullah Muhammad SAW.
Dunia selalu dikuasai oleh kelompok kecil yang memahami satu hal. Siapa yang mengendalikan sistem, dialah yang menguasai peradaban. Jadi konsep New World Order ini mulai dari benar-benar peradaban kuno. Sejak zaman Babilonia, Mesir kuno, hingga Romawi kuno, selalu ada sekelompok kecil elit yang mengatur arah dunia. Pada abad modern, ya, ide ini terus bergulir ya dari 13 abad sebelum Masehi, 4 Masehi, lalu sampai di abad modern, ide ini terus-menerus bergulir, terutama setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, ketika para pemimpin global yang mulai membicarakan kebutuhan akan sistem pemerintahan dunia yang terpusat. Artinya, timeline-nya itu 13 abad kuno, lanjut 21 abad sampai hari ini. Itulah sejarah panjang elit global. Global power, God players, para pengagas NWO. Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan peringatannya tentang gerakan ini di dalam kitabullah, tentang kelompok ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Udah dikasih peringatan ya sama Allah. Masih terus ngeyel ribuan tahun, masih merasa mereka melakukan perbaikan. Padahal yang mereka lakukan sebetulnya adalah kerusakan demi kerusakan. Makanya saya namai mereka bukan elit global, tetapi GP, Global Power, Global Predators, dan atau God Players. Karena semakin mereka berkuasa, dari abad ke abad mereka semakin memerankan peran Tuhan, mengatur bumi. Makanya Allah berikan peringatan lagi ya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 ya. Mereka itu merusak di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah dasar fondasi dari apa yang kemudian disebut oleh dunia sebagai NWO, New World Order, tatanan dunia baru. Sistem di mana udah berabad-abad, rentang abad, ribuan tahun, di mana sistem ini dibuat perlahan-lahan oleh mereka, di mana kebebasan individu, kedaulatan negara, dan nilai-nilai tradisional perlahan-lahan dihapus demi kendali mutlak oleh segelintir elit. Siapa yang mengendalikan NWO? Banyak yang percaya bahwa NWO hanyalah teori konspirasi. Tapi teori konspirasi itu dihembus-hembuskan memang untuk menutupi sehingga hidden hands itu tidak terlihat gitu ya. Jadi sampai kepada ada seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia tuh beliau bilang makin lama yang disebut sebagai teori konspirasi itu makin menjadi fakta gitu. Ya, jadi teori konspirasi itu justru dihembus-hembuskan oleh pihak mereka sendiri. Jadi lihat ya, siapa yang berada di balik sistem ini. Ribuan tahun mereka bersalin rupa dari generasi ke generasi. Kapan-kapan nanti saya jelaskan dalam video berikutnya ya. Nah, sejak awal abad 18 atau awal abad 20, 1900 something gitu, 100 sampai 150 tahun yang lalu, ini tuh jadi tipping point kedua ya setelah abad keempat. Jadi 13 abad sebelum Masehi, abad keempat Masehi, dan abad ke-18 sampai 20. Jadilah mereka kelompok-kelompok ya, sebagian sudah pada tahu kan dari buku-buku kuno ya, ada Freemasonry, Illuminati, kelompok yang sejak abad 18 telah menyebarkan ide bahwa dunia harus dikendalikan oleh sekelompok pemikir elit. Kemudian ada Bilderberg Group dan Three-Letter Commission, forum tahunan yang mempertemukan para pemimpin politik, ekonomi, dan media untuk membahas masa depan dunia. Lalu ada lagi Council on Foreign Relations, CFR, organisasi yang menentukan kebijakan luar negeri Amerika dan strategi globalnya. Lalu kemudian sebenarnya sejak 40 tahun yang lalu ya, tepatnya di tahun 1971, didirikanlah Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, WEF, pendorong konsep Great Reset yang bertujuan untuk mendesain ulang ekonomi dan politik dunia pasca krisis. Jadi WEF ini bukan baru ya, sahabat Dr. Tifa semuanya ya. WEF ini udah lama, udah 40 tahun yang lalu. Udah 40, bahkan 50 tahun yang lalu ya, 1971, berarti 50 tahun yang lalu ya. World Economic Forum ini secara resmi mencetuskan konsep Great Reset. Jadi dunia itu harus direset ulang gitu. Pada Juni 2020. Dalam acara virtual yang diadakan oleh WEF di tengah-tengah masa pandemi COVID. Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif WEF, bersama Prince Charles dari Inggris dan beberapa pemimpin global lainnya memperkenalkan inisiatif ini
pada waktu itu di Davos. Jadi mereka setiap tahun tuh mengadakan acara di Davos, Swiss ya, sebagai strategi untuk membangun kembali ekonomi global setelah pandemi dengan fokus pada keberlanjutan, digitalisasi dan inklusivitas. Artinya sebenarnya mereka itu menggunakan isu pandemi itu untuk menginisiasi atau melaunching program Great Reset ini. Nah, sebenarnya walaupun baru diinisiasi, baru di launching di tahun 2020, sebenarnya gagasan yang mendasari Great Reset ini sudah dikembangkan jauh-jauh sebelum tahun 2020. Klaus Schwab telah menulis tentang perlunya perubahan fundamental dalam sistem ekonomi dan sosial, bahkan sejak dekade 1970-an. Dari situlah dia menggagas WEF ya. Nah, kemudian di tahun 2020, bulan Juli, dia menulis dalam bukunya COVID-19 The Great Reset. Schwab menekankan bahwa pandemi adalah jendela peluang untuk merombak ekonomi global menuju sistem yang lebih hijau dan adil. Artinya sebenarnya ini kan jadi seperti mana duluan ayam sama telur ya, antara pandemi COVID dengan Great Reset ini ya. Kok sepertinya memang saling tali temali. WEF telah mengkampanyekan gagasan serupa melalui konsep Fourth Industrial Revolution sejak tahun 2016 yang membahas transformasi teknologi kecerdasan buatan dan perubahan sosial akibat digitalisasi. Jadi sebenarnya Great Reset ini jadi semacam sebuah tipping point buat mereka ya tahun 2020 ya, merupakan kelanjutan dari visi dengan fokus lebih besar pada kebijakan ekonomi dan sosial pasca pandemi ini. Nah, kita sebenarnya kan telah diberitahu bahwa demokrasi itu menjadi sebuah sistem yang terbaik lah gitu di abad 20 ya, di abad modern. Karena demokrasi memberi kita kebebasan memilih pemimpin. Tapi pada kenyataannya, nih, kebijakan-kebijakan dunia bahkan sampai menentukan pemimpin negara-negara sekalipun, itu sebenarnya bukan ditentukan di bilik suara, melainkan di ruangan-ruangan tertutup yang hanya bisa dimasuki oleh segelintir orang. Jadi bilik-bilik suara yang diisi oleh rakyat itu sebenarnya kan adalah sebuah formalitas. Hidden hands ya, bekerja di balik ruangan-ruangan tertutup yang hanya bisa dimasuki oleh segelintir orang untuk menentukan siapa pemimpin di negara tersebut. Gitu ceritanya ya, hidden hands itu. Kemudian strategi NWO, No World Order dalam menguasai dunia, itu gimana? Jadi bagaimana sih mereka mengontrol dunia? Strategi mereka sudah berjalan sebenarnya selama ribuan tahun, bahkan menjadi semakin canggih di era digital saat ini. Jadi Anda sudah tahu ya, era digital atau era penghapusan dunia materi, fisik, biologi, kimia, itu pada mulai tahun 2025 ini digantikan dengan dunia non-materi, medan elektromagnetik, kuantum. Mereka itu yang menggagas. Kemudian melalui apa? Kontrol ekonomi global. World Bank, Bank Dunia, IMF, dan Federal Reserve memastikan bahwa semua negara tetap tergantung pada sistem keuangan yang mereka ciptakan. Jadi mata uang digital bank sentral, Central Bank Digital Currency, CBDC, ini nanti tahun 2025 ini akan dipasarkan gitu ya. Karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menghapus uang tunai dan digantikan dengan uang digital, akan menciptakan kontrol penuh terhadap transaksi manusia. Kemudian adanya pengawasan teknologi dan AI. Dari algoritma sosial hingga pengenalan wajah, kan sudah diperkenalkan nih ya melalui media-media ya. Teknologi sedang diarahkan untuk sebenarnya menciptakan sistem kontrol total. Semua data kita, dari kebiasaan belanja hingga pandangan politik, bahkan pikiran dan perasaan, udah dipantau dan diprediksi untuk membentuk masyarakat yang lebih mudah dikendalikan oleh sistem algoritma media sosial. Terus kemudian apalagi propaganda media dan pendidikan. Semua sistem pendidikan itu dirancang untuk membentuk pola pikir yang sesuai dengan agenda NWO. Kurikulum sekolah dan universitas, serta materi pembelajaran sekolah dan universitas, kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, ilmu sosial, psikologi, dan lain-lain, sesuai dengan yang sudah dibuat oleh mereka selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Media mainstream bukan sekedar sumber berita. Sebenarnya media mainstream itu adalah alat utama mereka untuk propaganda, untuk mengarahkan opini publik. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan lagi kan pada Al-Baqarah ayat 9 ya. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Kemudian mereka berusaha untuk menciptakan sebuah masa depan ya. Mereka selalu katakan dunia diambang era baru, revolusi AI, biohacking, chip implant,
dan manusia yang terhubung dengan sistem digital atau mereka sebut sebagai manusia transhuman. Jadi ini dunia sedang bergerak, oleh mereka tuh digerakkan menuju sebuah era baru. Ilmuwan menyatakannya sebagai transhumanisme, ilmuwannya mereka tuh pasti ya. Fase di mana manusia mulai kehilangan batas antara biologi dan teknologi. Transhuman itu, manusia digital, adalah era yang saya sebut sebagai era peradaban Adam 5.0, Adam 5.0 ya. Ini istilah yang saya ciptakan untuk mempermudah bagaimana kita memahami tentang apa itu transhuman. Manusia yang tidak lagi diciptakan Allah secara langsung, tetapi diciptakan oleh manusia dan teknologi. Inilah era peradaban Adam 5.0, Adam 5.0. Insya Allah, jika Anda siap ya menerima ilmunya ya, akan saya buatkan serial video evolusi peradaban dari Adam 1.0 sampai Adam 5.0 ya, dari Adam 1.0 sampai Adam 5.0. Kalau Anda siap, tulis di komentar. Nanti akan saya buatkan videonya. Serial ya, tidak bisa satu video karena terlalu panjang nanti. Nah, balik lagi ke project Great Reset. Jadi ini para elit global, GP, Global Power ini mengusulkan dunia di tahun 2030 itu adalah dunia tanpa kepemilikan pribadi. You will own nothing and you will be happy. Nanti soal you will own nothing and you will be happy di tahun 2030, insya Allah akan saya buat video tersendiri ya tentang ini. Sekarang Anda renungkan baik-baik. Bagaimana mungkin manusia bisa bahagia tanpa memiliki apa-apa? You will own nothing and you will be happy. Kecuali kalau kebahagiaan itu diprogram oleh sistem. Jadi, nanti tuh target mereka di tahun 2030 yang itu nggak lama lagi, 5 tahun lagi. Manusia, seluruh manusia di dunia, kecuali elit dan para super kaya ya, para super rich people, tidak akan punya lagi kepemilikan atas apapun. Mereka akan direset, tetap merasa bahagia dengan sistem. Ngeri ya? Atau bahaya? Atau apapun. Rasanya gimana dengarnya? Scary? Creepy? Maka jika kita tidak mengambil langkah apapun, ya sudah, masa depan manusia tidak akan lagi ditentukan oleh nilai-nilai moral dan agama, tetapi oleh algoritma dan kecerdasan buatan yang dikendalikan oleh segelintir elit dunia. Jadi sebenarnya kan manusia itu diciptakan Allah itu kan bukan menjadi seperti pion atau seperti boneka begitu ya. Kan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Quran surat Yunus ayat 14, dan kami jadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi agar kami menguji kamu tentang bagaimana kamu berbuat. Artinya kita semua ini, setiap manusia yang diciptakan Allah itu adalah khalifah bagi diri sendiri dan khalifah di bumi ini. Artinya kita ini tidak diciptakan itu sekedar jadi pion, sekedar jadi bidak catur aja di dunia ini, di dalam permainan caturnya para elit global ini. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan harus menjaga keseimbangan dunia dengan nilai-nilai keadilan. Jadi kalau kita benar-benar cuma menjadi pion, ya tidak ada lagi namanya keadilan. Sekarang solusinya gimana? Ya, apa yang harus kita lakukan? Satu, ya kalau memang eranya yang diciptakan oleh mereka itu adalah era digital, maka kenapa kita nggak bangun sistem digital yang mandiri? Kan umat Islam nih misalnya, atau ya silakan semua dari kita semua harus dan bisa memiliki ekosistem digital sendiri kan. Misalnya dari media sosial, kemudian mata uang digital berbasis syariah misalnya. Kenapa enggak? Kenapa enggak bikin media sosial yang seperti itu? Kenapa enggak bikin mata uang digital berbasis syariah kan? Kemudian kembali kepada ekonomi Islam. Dengan apa sih? Jauhi sistem riba yang mereka ciptakan dari ratusan tahun yang lalu. Ciptakan model ekonomi berbasis zakat, wakaf, dan perdagangan yang halal. Kemudian berikutnya meningkatkan kesadaran. Jangan membiarkan media-media dan sistem pendidikan yang mendidik para milenial dan zilenial kita itu membentuk generasi yang hanya tunduk saja kepada NWO. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu pilihan ada di tangan kita semua ya. Kita ini sama-sama di persimpangan jalan. Satu menuju dunia yang dikendalikan oleh AI dan elit global. Satu menuju dunia berbasis nilai-nilai yang berkeadilan, yang mana itu adalah nilai-nilai Islam tentu saja ya. Jadi teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya tegaskan pada video ini bahwa New World Order itu bukan sekedar teori, tetapi itu adalah sebuah realitas yang sedang terjadi.
Kita hanya memiliki dua pilihan sekarang di dalam dunia yang udah membuka peradaban baru ini di tahun 2025 ini. Kita tuh cuma punya dua pilihan, menerima dunia, termasuk kita semua ini dikendalikan oleh segelintir elit yang menamakan dirinya elit global, atau berjuang untuk membangun tatanan yang lebih adil dan sesuai dengan fitrah manusia. Nih Allah nih menguji kita ya sekarang ya, menguji kita untuk memilih. Kita berani nggak memilih? Apakah kita cuma ya udah gitu menerima dunia yang dikendalikan oleh segelintir elit, atau berjuang untuk membangun tatanan yang lebih adil sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita cuma mau jadi budak dalam sistem ini, mau jadi pion aja, atau kita akan bangkit dan mengambil kendali atas masa depan kita sendiri? Kalau mau sistemnya digital ya ayo kita bikin digital bersama gitu kan. Sehingga dunia itu menjadi dinamis gitu ya, tidak kemudian menjadi statis dikendalikan oleh satu kelompok saja yang tangannya pun masih tersembunyi di antara tangan-tangan yang lain. Jadi pilihan ada di tangan kita. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis anti mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.